Ali. Nah, pemirsa, yang menariknya lagi, Pak Ali ini selain dari Ketua Asosiasi Valuta Asing Sumatera Barat, Pak Ali ternyata juga seorang pendakwah nih pemirsa. Nah, kita kulik lagi nih, Pak Ali biasanya berdakwah di mana saja nih Pak Ali? Dengan kesibukannya di Money Changer juga menyempatkan diri untuk berdakwah. Iya, benar sekali. Saya pribadi kan di Medan dulu SLTA, saya tamat sekolah STM ya, sekolah teknik menengah ya. Setelah itu harapan daripada ibu agar saya ini bisa sekolah di sekolah agama. Ini memang bagi saya pribadi itu agak sangat berat ini ya dari situ. Tapi harapan ibu, akhirnya saya ikut ke kuliah di UIN ya. Nah, dari kuliah di UIN itulah saya mendapatkan pengetahuan agama ini, dan entah kenapa saya hobi gitu. Jadi hobi saja gitu. Jadi untuk dakwah ini bagi saya pribadi ini sangat mendukung sekali dengan adanya Money Changer ini kan, kita bisa memberikan edukasi kepada jemaat sambil berdakwah di seluruh kabupaten kota lah, insya Allah. Sampai saat ini kita ada undangan dakwah sampai kabupaten kota. Jadi dakwahnya sudah keliling Sumatera Barat? Sudah keliling Sumatera Barat. Jadi seluruh Sumatera Barat kita sudah ada kita sampaikan, sekaligus memberikan edukasi tentang ini gitu, kegiatan-kegiatan apa itu Money Changer, apa sebaiknya menukar uang di mana gitu. Jadi alhamdulillah lah di tengah kesibukan kita di bisnis Money Changer, kita bisa berbagi ilmu agama. Oke, Pak Ali. Nah pemirsa, yang menariknya lagi, Pak Ali ini kan seorang yang berkecimpung di bagian keuangan nih, tapi latar belakang pendidikannya atau perkuliahannya itu di bidang dakwah. Itu bagaimana ceritanya Pak Ali bisa terjun ke tiba-tiba dari dakwah ke Money Changer? Ke Money Changer, ya inilah yang pertama sekali gini ya. Kalau saya punya prinsip gitu ya, saya ingin ya mandiri gitu ya. Saya sejak dulu saya lama udah punya pengen jadi wira swasta. Jadi dulu pernah ditawari kerja di Indarung sebab orang Sumando ya namanya, abang ipar saya juga pejabat dulu kan, pernah ditawari kerja di Indarung, di Kementerian Agama juga. Tapi kecenderungan hati saya tetap saya ingin memilih supaya bisa jadi wira swasta, jadi anak. Dari sini kemudian mungkin harapan doa orang tua atau keinginan saya tadi, tahu-tahu setelah merit 1 tahun saya pindah, setelah ke Medan saya balik lagi ke Padang. Sampai di Padang abang ipar saya memasukkan saya kerja di Money Changer. Di sini saya tertarik gitu. Ini Money Changer ini luar biasa ini. Padahal walaupun bertolak belakang dengan pendidikan ya Pak ya, yang seharusnya itu kuliahnya di jurusan ekonomi, akuntansi atau perbankan sekali. Benar. Dari situ saya geluti. Ini bagus sekali ini. Saya belajar pelan-pelan dengan prinsip ya. Saya pengen nanti satu ketika saya harus punya usaha ini sendiri gitu loh. Kalau bahasa sekarang kan afirmasi katanya, diinginkan ini ya, afirmasi. Di situ saya belajar pelan-pelan. Akhirnya setelah saya ketahui semua kan bagaimana seluk-beluk Money Changer ini, akhirnya saya beranikan diri waktu 2017 untuk membuka usaha sendiri begitu. Akhirnya sampai sekarang ini gitu. Berarti alhamdulillah semenjak 2017 Pak Ali sudah berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri. Sebelumnya udah pernah menjabat beberapa jabatan ya di Money Changer, sebenarnya dari pimpinan ya. Bahkan saya juga pernah menjabat pimpinan perusahaan Turki di Indonesia ini gitu loh waktu itu. Alhamdulillah. Pak Ali, alhamdulillah karir Pak Ali sejauh dan sebesar sekarang ini tentu tak lepas dari doa dan dukungan keluarga. Nah, dari keluarga Pak Ali sendiri di Medan sana, bagaimana dukungannya Pak Ali? Alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya terus mendoakan ya, termasuk istri ya kan. Bagaimana saya berkiprah ya, mereka
hanya memberikan doa dorongan gitu ya, supaya terus bisa berkembang, supaya memberikan kontribusi yang baik terhadap kepada masyarakat gitu ya, terutama sekali di bidang valuta asing ini gitu. Mereka tetap memberikan support ya sepenuhnya kepada saya gitu. Berarti full support ya Pak dari keluarga? Full support, termasuk kepada istri dan ponakan ya, kakak gitu, full support. Oke, Pak Ali. Kemudian Pak Ali, sejauh ini emang dari kecil cita-citanya jadi pebisnis atau bagaimana Pak Ali? Dari kecil Pak Ali itu cita-citanya? Itulah keinginan saya dulu, karena ibu dulu, kalau ibu di Medan kan dipanggil emak ya. Emak itu saya melihat ya, emak saya itu orangnya luar biasa. Sebab saya waktu kecil bapak udah meninggal ya kan, jadi emak lah yang, ibu lah yang berusaha. Saya lihat, saya perhatikan emak ini bisa eksis ya, bisa bertahan, dia membesarkan anak-anaknya dalam kondisi itu dia berjualan ya. Jadi saya berpikir waktu kecil ini jualan ini nih, tidak bisa diremehkan ini. Dari kecil saya udah berpikir. Jadi saya tanamkan dalam diri saya harus jualan. Kalau sekarang itu orang yang jualan ini kan nggak tahu berapa penghasilannya per bulannya kan, ya kan. Jadi saya harus jualan gitu kan. Jadi udah saya tanamkan sejak kecil, saya akan usahakan. Itu makanya saya katakan tadi ketika abang ipar saya menawarkan untuk kerja, pernah kerja di Indarung, pernah juga kerja di Kementerian Agama, saya lebih cenderung hati saya untuk berbisnis gitu, karena orang bisnis nih enak, lepas gitu loh. Apalagi saya ini karakter orangnya itu sangat nggak mau terikat gitu loh. Gitu Mbak Sadia. Berarti berawal dari Pak Ali tertarik melihat kegigihan ibu berdagang untuk membesarkan anak-anaknya. Berarti Pak Ali, mohon maaf, latar belakang keluarganya dari orang berada sejak kecil atau bagaimana Pak Ali? Memang kalau saya lihat dulu ibu saya itu memang luar biasa ya, memang dari orang susah, orang miskin. Jadi saya sering ya memberikan motivasi kepada anak-anak muda ya. Kalian jangan seperti Elon Musk kemarin bilang, pernah bilang gini, kalau kamu punya mimpi, ya kamu punya mimpi boleh, itu gratis. Tapi kamu harus wujudkan, harus kamu bayar dengan kerja keras. Itu kata Elon Musk kemarin. Jadi paling seperti itu aja. Bagaimana keinginan itu untuk bisa berubah kita dari orang susah gitu loh. Harus apa? Kita tuh harus kerja keras gitu loh. Paling dari dulu, dari kecil, bahkan paling mohon maaf ya, paling tinggal tempat kakak. Tinggal tempat kakak, paling kuliah di UIN. Ini untuk anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita ini penting sekali. Paling bangun jam 4, jam setengah 5 ya, setengah 5 subuh ya, paling kerja, bantu kakak mencuci mobil, abang ipar nyemir sepatu abang ipar. Ya kan, habis itu jam 7 kita kuliah, dan itu setiap hari Pak Ali lakukan. Itu makanya ketika ada anak muda bilang sama Pak Ali gini, saya pengen loh, saya pengen punya rumah, afirmasi dia nih, saya punya rumah, saya punya ini, semua punya ini, begini, punya mobil ya. Tapi Pak Ali lihat itu bangun tidurnya jam 11, dia aduh kamu ini gimana gitu loh kan. Karena orang sukses ini seperti Pak Ali, sudah sering kena tamparan hidup ya Pak dari kecil ya Pak. Begitu Mbak. Jadi pokoknya kita berusaha aja lah, berusaha. Dalam bahasa agamanya gini, ada firman Tuhan, in ahsantum li nafsikum wa in asabtum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Seandainya kita menolong, ya kan, kita bekerja, kita bangun pagi, kita bekerja, kita tidak tahu loh bahwa itu adalah kontribusi yang baik, itu pasti akan datang kepada diri kita. Nah, itulah seperti contoh Pak Ali bilang tadi, Pak Ali tidak pernah membayangkan bisa bekerja di money changer, tamatan UIN bisa kerja di money changer. Itulah akibat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nanti kita akan terbawa ke situ. Maka ada seorang ulama mengatakan, sebetulnya tugas kita di atas dunia ini hanya berbuat baik saja. Nanti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu apabila bertebaranlah kamu di muka bumi. Siap. Seperti ya Pak. Siap. Yang penting berusaha dan berdoa juga. Berdoa. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu maka berharaplah.